Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan membahas tentang teknologi sebagai fasilitas belajar pada pendidikan agama Islam. Namun sebelum itu mohon maaf untuk semuanya rekan-rekan, kami tidak memberikan materi secara langsung dikarenakan ada wabah yang sedang melanda Indonesia ini. Untuk materinya semua akan dipaparkan oleh teman-teman kami semua dari kelompok 1, yaitu untuk poin pertama dikemukakan oleh saudari Nadila Dalilatul Zakiyah, dan untuk yang kedua akan diterangkan oleh saudari Anggi, dan untuk poin yang ketiga akan diterangkan oleh saudara Ilham Mundir, dan yang keempat akan dipaparkan oleh saudari Halimah, dan untuk kesimpulan nanti akan dipaparkan oleh saudari Gina. Dan untuk semuanya harap untuk menyimak materi ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai memahami teknologi pendidikan sebagai fasilitas belajar atau pembelajaran, facilitating learning pada pendidikan agama Islam atau sering kita sebut PAI. Sebelum itu, saya Nadila Dalilatul Zakiyah akan memaparkan dulu apa itu pengertian teknologi dan pendidikan. Bila melihat pada pengertian umumnya, teknologi adalah sebuah aplikasi atau penerapan yang memiliki tujuan untuk bisa memenuhi kebutuhan manusia dan mempermudah mendapatkan hal atau tujuan yang ingin dilakukan. Sementara pendidikan merupakan sebuah alternatif kesadaran dari semua lapisan masyarakat maupun pemerintah melalui kegiatan belajar dalam kelas, pelatihan, dan kegiatan lain yang dilakukan di dalam lembaga pendidikan maupun di luar lembaga pendidikan. Adapun konsep teknologi dan pendidikan, menjadi pendidik tentunya harus bisa memahami bagaimana pengaruh teknologi dan pendidikan. Terdapat sebuah persepsi yang menyatakan bahwa teknologi dan pendidikan sama dengan sebuah media, padahal kedudukan media memiliki fungsi sebagai sarana agar bisa memudahkan dalam proses pencapaian informasi ataupun bahan pembelajaran. Sehingga bila menghubungkan antara teknologi dan pendidikan, maka ini akan berkaitan juga dengan kurikulum teknologi dan pendidikan. Sebuah studi yang berfokus pada profesi atau proses pengembangan kurikulum dalam pendidikan serta manfaat teknologi di dunia pendidikan tersebut. Di samping itu, pendidikan sendiri bisa dilihat memiliki 3 ide utama. Pertama, memanfaatkan konsep proses dibandingkan dengan proses produk. 2, memanfaatkan istilah message serta media instrumentation dibandingkan dengan istilah material serta mesin. 3, memperkenalkan bagian-bagian terpenting dari sebuah pembelajaran dan teori komunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Agustina akan menjelaskan poin kedua dalam makalah ini, yaitu hakikat belajar dan pembelajaran. Dapat dipahami bahwa pembelajaran membutuhkan hubungan dialogis yang sungguh-sungguh antara guru dan peserta didik, di mana penekanannya adalah pada proses pembelajaran oleh peserta didik dan bukan pengajaran oleh guru. Konsep ini mengajarkan bahwa istilah belajar sebagai suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkah laku. Dengan pengertian demikian, maka pembelajaran dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa, sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik. Adapun yang dimaksud dengan proses pembelajaran adalah sarana dan cara bagaimana suatu generasi belajar, atau dengan kata lain, bagaimana sarana belajar itu secara efektif digunakan. Fokus pembelajaran yang lebih ditekankan pada keaktifan peserta didik, sehingga proses yang terjadi dapat menjelaskan sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat dicapai oleh peserta didik. Macam-macam perangkat teknologi pendidikan yang digunakan sebagai bahan ajar maupun alat bantu pembelajaran. 1. Cash register, yaitu alat yang digunakan sebagai informasi pembayaran. B. Kalkulator, yaitu alat yang digunakan untuk memperoleh informasi penghitungan angka. C. Komputer, yaitu perangkat berupa hardware dan software yang digunakan untuk membantu manusia dalam mengolah data menjadi informasi.
D. Laptop atau netbook, yaitu perangkat canggih yang fungsinya seperti komputer. E. Deskbook, yaitu perangkat sejenis komputer dengan bentuk yang praktis yang dimana CPU-nya menyatu dengan monitor. F. PDA atau Personal Digital Assistant, yaitu perangkat sejenis komputer tetapi bentuknya yang sangat mini sehingga dapat dimasukkan saku, bahkan sekarang ada yang berfungsi sebagai telepon genggam atau PDA phone. G. Kamus elektronik, yaitu perangkat elektronik yang digunakan untuk menerjemahkan antar bahasa. H. Yaitu Al-Quran digital, yaitu revolusi baru dalam dunia buku. Kitab suci Al-Quran kini tersedia dalam bentuk digital, lengkap dengan layar yang menampilkan tulisan dan suara. Penerapannya pada pembelajaran agama Islam. Yang pertama, penggunaan program PowerPoint dalam proses pembelajaran PAI di kelas. Melalui program tersebut, guru tinggal menulis poin-poin penting materi yang akan disampaikan. Yang kedua, menggunakan email untuk mengumpulkan tugas dari peserta didik. Yang ketiga, menggunakan mailing list untuk diskusi kelas yang diajarkan. Dan yang terakhir, menggunakan weblog untuk pembelajaran di dalam ataupun di luar kelas. Jadi kesimpulannya, teknologi pendidikan itu adalah penerapan teknologi terhadap proses yang berkenaan dengan bekerjanya lembaga yang bergerak dalam usaha pendidikan. Macam-macam perangkat teknologi pendidikan yang digunakan sebagai bahan ajar maupun alat bantu pembelajaran, yaitu yang pertama cash register, kalkulator, komputer, laptop atau notebook, deskbook, PDA atau Personal Digital Assistant, kamus elektronik, dan Al-Quran digital. Jadi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tidak mungkin dibendung dengan regulasi. Teknologi itu juga bukan obat mujarab untuk memecahkan masalah pendidikan. Teknologi itu bahkan akan menimbulkan masalah bila tidak mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dan penanganan yang profesional. Untuk itu perlu terus ditingkatkan peran dan fungsi lembaga yang melaksanakan, mengkoordinasikan dan membina kegiatan-kegiatan di bidang teknologi, komunikasi, pendidikan, dan kebudayaan ini. Sekian dari kelompok saya aturkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya, dan jangan lupa untuk jaga kesehatan, jaga imun, jaga iman pula ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.